Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah kata yang paling afdal kita ucapkan menandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, salawat serta salam kita curahkan kepada Rasul junjungan alam, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kontribusi dan transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Nah, di sini saya sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama atas nama Nurlingga Ibrahim, kemudian pemateri kedua atas nama Nur Jannati Aulia yang akan membahas tentang kontribusi pendidikan Islam terhadap dunia barat, kemudian pemateri tiga atas nama Nur Heda yang akan membahas tentang transformasi pendidikan Islam ke dunia barat. Nah, sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa perkembangan dunia barat saat ini telah mengalami puncak kejayaan, baik dari segi ilmu pengetahuannya maupun teknologinya. Nah, sementara itu dunia Islam itu telah mengalami kemunduran sejak masa runtuhnya dinasti Bani Umayyah dan dinasti Bani Abbasiyah. Nah, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat di dunia barat, sehingga dapat dikatakan bahwa Islam itu sering mengalami kekalahan dalam hal perebutan kembali kejayaan, baik dalam aspek ilmu pengetahuan, politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Karena perlu kita ketahui lebih lanjut bahwa sebelum berkembangnya ilmu pengetahuan yang semakin pesat di dunia barat, dunia Islam itu sudah lebih dulu mengembangkan ilmu pengetahuan. Perlu juga kita ketahui bahwa ada satu fakta sejarah yang tidak banyak orang ketahui, bahwa kejayaan dunia barat saat ini tidak lepas dari hasil kerja keras dari orang-orang Islam. Karena sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa jauh sebelumnya Islam itu telah berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan dibandingkan orang-orang barat. Nah, setelah Islam mengalami kemunduran pada abad pertengahan, ini yang menjadi peluang bagi orang-orang barat untuk mentransformasikan keilmuan orang-orang Islam ke dalam keilmuan orang-orang barat, sehingga melahirkan 4 gerakan. Yang pertama itu adalah gerakan Renaissance. Nah, gerakan Renaissance ini adalah gerakan kebangkitan untuk mempelajari hal klasik dan meninggalkan tradisi yang didominasi oleh agama. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa orang-orang barat pada saat itu dipengaruhi oleh doktrin-doktrin gereja. Kemudian yang kedua adalah gerakan reformasi. Nah, gerakan reformasi ini adalah perubahan untuk seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang ketiga itu ada yang dibilang gerakan rasionalisme, yaitu gerakan menggunakan akal dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena perlu kita ketahui bahwa dunia barat pada saat itu cenderung tidak percaya terhadap akal, atau mereka lebih percaya terhadap hal-hal yang gaib. Kemudian yang keempat itu adalah Aufklärung. Nah, Aufklärung ini adalah masa peradaban atau abad pencerahan dunia barat yang berlangsung sampai sekarang. Nah, selanjutnya akan kita bahas adalah masa kejayaan dunia Islam dan kegelapan di dunia barat. Nah, masa kejayaan dunia Islam biasa juga disebut dengan The Golden Age of Islam, yaitu masa kejayaan dunia Islam. Nah, jauh sebelumnya itu Islam telah mengalami perkembangan di bidang ilmu pengetahuan. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa sih Islam cepat sekali bergelut dalam ilmu pengetahuan? Ternyata ada 2 faktor yang melatar belakangi hal tersebut. Yang pertama itu dilihat dari faktor internalnya. Nah, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yang pertama turun itu adalah perintah Iqra, membaca. Bacalah. Jadi dari sini dapat kita pahami bahwa kita sebagai orang Islam, kita sebagai umat Muslim diperintahkan untuk belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Makanya orang-orang Islam pada zaman itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencari ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal.
yaitu proses pembelajaran itu dilakukan secara dinamis karena pada saat itu terlengkapi fasilitas, sarana dan prasarana, bahkan penguasa pada zaman itu mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan penghargaan atau apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ilmuwan, sehingga para ilmuwan pada saat itu merasa nyaman dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan semangat dalam mengembangkan ilmunya. Nah, dunia Islam pada saat itu dikatakan sebagai puncak kejayaan dunia Islam dikarenakan beberapa aspek yang mempengaruhi. Yang pertama itu dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah sebagai inspirator. Nah, kenapa dikatakan sebagai inspirator? Karena pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah banyak ilmu yang berkembang seperti ilmu pengetahuan agama dan ilmu pengetahuan umum seperti ilmu filsafat, matematika, kimia dan lain sebagainya. Kalau dalam ilmu agama itu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu tasawuf, ilmu fikih dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pada masa dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah itu banyak terlahir para ilmuwan seperti yang kita kenal, ada Khawarizmi di bidang matematika, kemudian Ibnu Sina di bidang kedokteran. Baik, langsung saja. Adapun beberapa kontribusi intelektual Muslim dalam peradaban dunia di berbagai bidang. Di antaranya yaitu yang pertama, astronomi. Selain matematika, astronomi merupakan salah satu disiplin ilmu yang paling digemari oleh para ilmuwan Muslim. Pasalnya, kedua disiplin ilmu tersebut justru membantu dalam ibadah Islam, seperti menentukan waktu mulai dan berakhirnya Ramadan dan Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan lainnya. Di antara astronom Muslim yang paling terkemuka adalah Al-Biruni Al-Battani yang termasuk dalam 20 astronom top dunia, Abul Wafah yang menemukan kemiringan bulan, Hasan Ibnu Aitam yang menemukan optik, yang menjadi landasan bagi teropong Kepler dan Roger Bacon, dan lain-lain. Adapun di bidang yang kedua yaitu matematika. Aljabar merupakan bahasa Arab dari ilmu matematika. Istilah algoritma berasal dari nama penciptanya yaitu Al-Khawarizmi yang bernama lengkap Muhammad bin Musa bin Khawarizmi. Dia adalah seorang matematikawan Muslim terkenal yang menulis buku aljabar pada masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun. Adapun yang ketiga yaitu fisika. Astronomi dan fisika merupakan bidang yang berkaitan erat. Dengan demikian, penemuan optik yang dilakukan oleh Hasan Ibnu Aitam menjadi landasan bagi perkembangan ilmu fisika, khususnya landasan penemuan teropong, teleskop, dan mikroskop oleh Bacon dan Kepler, serta landasannya untuk bidang fotografi. Adapun di bidang yang keempat yaitu bidang kimia. Unsur-unsur kimia seperti alkohol, asam sulfat, atau asam nitrat, meskipun mereka sudah mengenal banyak zat kimia lainnya, semua adalah hasil temuan bangsa Arab bersamaan dengan ditemukannya merkuri, kalium, asam amoniak, dan perak nitrat. Oleh karena itu, banyak istilah penting dalam kimia, termasuk alkohol, Alembridge, alkali, dan kimia itu sendiri. Berasal dari bahasa Musa Ja'far Al-Kufi adalah seorang ilmuwan muslim yang berspesialisasi dalam bidang kimia, akan tetapi pada perkembangannya orang Yunani yang mengembangkan ilmu-ilmu tersebut. Adapun bidang yang kelima yaitu ilmu ayat. Hasil penerjemahan karya-karya Yunani di bidang ilmu kehidupan kurang memuaskan bagi bangsa Arab sehingga orang-orang Arab melakukan penelitian dan studi ekstensif sendiri. Oleh karena itu, keberhasilan mereka dalam menambah sekitar 2000 spesies tanaman yang termasuk dalam daftar Dioscorides tidaklah mengejutkan. Orang-orang Yunani tidak mengetahui banyak jenis tanaman dan bahan obat yang ditemukan di Pharmacopoeia, sebuah ensiklopedia tanaman obat yang ditulis oleh Muslim Arab. Contohnya termasuk Jafar, Dausna, Tamarin, Kasia, dan Mona. Adapun bidang kelima yaitu kedokteran, Abu Ali Al-Husain bin Abdullah Ibnu Sina, lebih dikenal sebagai Ibnu Sina atau Avicenna, adalah salah satu dokter muslim paling terkenal di barat. Karyanya Al-Qanun fi Tib mempunyai rekomendasi medis. 5 topik yang dibahas dalam buku ini adalah terapi ekstraksi, patologi, fisiologi, kebersihan, dan perlengkapan pengobatan. Selain itu, Ibnu Syair dianggap sebagai pakar kedokteran yang terkenal karena dialah yang pertama kali memasukkan pertimbangan hukum ke dalam pengamatan medis. Dia juga belajar tentang kekuatan beberapa penyakit. Sistem peredaran darah kemudian berhasil didemonstrasikan oleh Ibnu Nafis dari Suriah pada tahun 1289, 3 abad sebelum Dr. Portugis Harvard, yang telah lama dianggap sebagai orang pertama yang membuat penemuan tersebut. Tapi yang ketujuh yaitu filsafat.
Adapun yang ketujuh yaitu filsafat. Ibnu Sina atau Avicenna juga seorang filsuf. Ia jelas telah membentuk sistem ilmiah dan pandangan filosofis skolastik. Karya utamanya meliputi buku Al-Sifah atau buku penyembuhan dan buku Al-Isyarat wal Tanbihat Anfis untuk pengajaran dan peringatan. Upaya penerjemahan karya-karyanya dimulai pada abad ke-12 dan sejak itu para pemikir Arab mulai mewarnai pemikirannya sesuai dengan apa yang diterapkan Ibnu Sina. Sementara itu, Abdul Wahid Muhammad Ibnu Rushd atau Averroes dalam banyak hal lebih berpengaruh dibandingkan Avicenna berkat bukunya yang mengomentari karya-karya filsafat Aristoteles. Adapun bidang yang ke-9 yaitu geografi dan sejarah. Perlu diketahui bahwa orang-orang Arab sangat sering melakukan perdagangan lintas benua dan pulau. Oleh karena itu, mereka harus hati dalam geografi dan sejarah setiap daerah yang akan mereka kunjungi. Hal ini menjadi latar belakang kajian ilmu sejarah dan geografi. Hasan Ali Al-Masudi memberikan penjelasan rinci tentang setiap negara yang ia kunjungi selama perjalanannya pada pertengahan abad ke-10 dalam buku berbahasa Inggrisnya Golden Pastures. Catatan sejarah menunjukkan bahwa para kartografer Eropa telah menyusun karya geografi Muslim selama lebih dari 3 abad. Contoh penting termasuk karya Nasruddin Tusi dan Al-Qasaji yang mampu meningkatkan perhitungan garis lintang dan ukuran bumi melalui penelitiannya di Tiongkok. Meski begitu, Ibnu Miskawai adalah seorang sejarawan. Adapun bidang ke-10 yaitu sosiologi dan ilmu politik. Sepanjang sejarah Islam, Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sosiologi dan sejarah terkenal. Salah satu bukunya, Prolegomena, mengkaji refleksi umum tentang sejarah manusia dan berbagai bentuk peradaban manusia muncul dari variasi iklim, gaya hidup pengembara dan pemukim, serta tradisi atau latar belakang budaya berbagai peradaban termasuk struktur sosial, ilmiah, bidang dan kreasi seni. Al-Madinatul Fadilah, sebuah karya terkenal tentang filsafat politik, sementara itu ditulis oleh Al-Farabi. Adapun yang ke-11. Adapun bidang yang ke-11 yaitu arsitektur dan seni rupa. Karya arsitektur Muslim yang pertama kali muncul adalah istana dan masjid yang berkilauan, yang kemudian berdampak pada arsitektur gereja Eropa abad pertengahan. Gereja Katedral Notre Dame du Puy juga dipengaruhi oleh secara arsitektural oleh masjid-masjid di Cordova, terbukti dengan elemen 2 warna lobus ganda, lingkungan tapal kuda, dan lingkungan 3 tingkat yang menjadi ciri khas bangunan tersebut. Adapun bidang yang terakhir yaitu musik. Konservatorium yang menampilkan musik Andalusia didirikan oleh Syriab, yang merupakan seorang musisi Muslim Abul Hasan Ali Ibnu Nafis. Sejak itu Al-Farabi, penulis kitab Al-Musiki, mengembangkan dasar-dasar musik. Menurutnya, musisi dapat memberikan penjelasan ilmiah tentang suara dan cara untuk mendorong pengembangan alat musik baru seperti gitar, seruling, prototipe piano, drum, organ, dan sebagainya, dengan menemukan konsep fisika dan matematika. Tentang transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Transformasi pendidikan Islam di dunia barat. Nah, proses transformasi pengembangan ilmu pengetahuan dari peradaban Islam ke dunia barat melalui 2 jalur utama. Pertama, melalui para cendekiawan dan pelajar Eropa Barat yang belajar di universitas atau sekolah menengah Islam Spanyol. Kedua, dengan menerjemahkan karya-karya berbahasa Arab yang merupakan karya umat Islam. Universitas Islam di Cordoba, Sevilla, Malaka, Granada, dan Salamanca sangat populer di kalangan anak muda Eropa. Mereka aktif menerjemahkan buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan Muslim selama mereka menjadi pelajar di universitas-universitas tersebut. Nah, kemudian Toledo berfungsi sebagai pusat penerjemahan. Mereka mendirikan perguruan tinggi dan universitas yang sama ketika mereka kembali ke negaranya. Kemudian pada akhir abad pertengahan, hanya 18 universitas yang didirikan di Eropa. Universitas Paris merupakan universitas pertama yang didirikan pada tahun
1213 Masehi, seluruh universitas tersebut mengajarkan ilmu yang diperoleh dari universitas Islam, di antaranya ilmu sains, filsafat, dan kedokteran. Universitas-universitas tersebut banyak melahirkan alumni-alumni terkemuka seperti belajar kedokteran di Fakultas Kedokteran di Spanyol. Sarjana Eropa Petrus Alfonsi 1062 Masehi diangkat menjadi dokter pribadi Raja Henry. Pada tahun 1120 Masehi, sekembalinya ke Inggris, selain praktik kedokteran, ia berkolaborasi dengan Walker membuat kurikulum astronomi yang bersumber dari ilmu-ilmuwan dan cendekiawan Muslim yang ia pelajari di Spanyol. Hal yang sama juga terjadi pada Adelard dari Bath. Menurut Nekostin, ada 4 faktor eksternal yang membantu budaya klasik menyebar ke dunia Islam sebelum kembali bertransformasi ke dunia Barat. Di antara keempat unsur tersebut, yang pertama, adanya perbedaan doktrin. Gereja induk terpecah menjadi beberapa lembaga, Kristen Ortodoks, Nestorine, dan Monofisit. Akibatnya, banyak intelektual dari kedua sakti tersebut yang diasingkan, bahkan diusir dari gereja. Umat Islam kemudian belajar tentang ilmu pengetahuan klinis, khususnya di bidang kedokteran, matematika, astronomi, teknologi, dan filsafat dari para ilmuwan yang tergabung dalam kedua mazhab tersebut. Kemudian yang kedua, penyebaran ilmu pengetahuan dan kebudayaan Yunani ke Persia dan India yang disebabkan oleh penaklukan Alexander Agung hingga membuat kedua negara tersebut menjadi wilayah kekuasaan Islam. Yang ketiga, seluruh ilmu pengetahuan Universitas Alexander oleh Kekaisaran Persia di Akademi Jundi Sapur diakomodir dengan adanya pengembangan studi kurikulum selama abad ke-6. Akademi mampu memadukan ilmu pengetahuan India, Grecian, Kebrau, Helenistik, dan Zoroastrian. Kemudian yang keempat, fungsi penerjemah bahasa Ibrani atau Yahudi yang setelah Islam mempunyai kebudayaan yang begitu tinggi, menerjemahkan teks Yunani ke dalam bahasa Ibrani dan Arab, begitupun sebaliknya. Kemudian berikut beberapa transformasi intelektual Islam ke dunia Barat, diantaranya yang pertama melalui Andalusia atau Spanyol, yang kedua Pulau Selisia, yang ketiga Perang Salib, dan yang keempat pendidikan dan penerjemahan, kemudian yang terakhir perniagaan. Itulah materi yang bisa saya bawakan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.